Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam hutang yang begitu besar sampai rasanya mustahil bisa dilunasi? Ada seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Sukarsi, yang dulu terhimpit hutang sampai 200 juta rupiah. Hidupnya gelisah, bahkan sempat ingin menjual rumah. Tetapi melalui sholawat, jalan keluar yang tidak disangka-sangka terbuka begitu lebar. Ibu Sukarsi dulu sering menangis diam-diam. Siang malam pikirannya penuh dengan tagihan yang menumpuk. Tidur pun tidak tenang. Dalam hati dia selalu bertanya, bagaimana bisa semua hutang ini bisa lunas? Saat itulah dia mencari pertolongan lewat jalan yang sederhana tapi penuh dengan kekuatan, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengenal amalan solawat, hidup Ibu Sukarsi benar-benar berat. Hutang dagangan, hutang koperasi, bahkan pinjaman ke sana sini membuat kepalanya pusing. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih dengan cara yang kasar. Hidup serasa tidak punya jalan keluar. Bahkan dia pernah berpikir untuk menjual rumahnya hanya demi melunasi hutang-hutangnya. Anak-anak Ibu Sukarsi pun sebenarnya butuh biaya hidup. Tapi karena beban yang besar itu, kadang dia merasa tidak sanggup lagi. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri jalan agar semua hutang-hutang ini bisa selesai." Sampai akhirnya Ibu Sukarsi bergabung dengan grup WhatsApp sholawat berjamaah. Awalnya dia belum merasakan perubahan apa-apa, tapi beliau tidak menyerah. Beliau mulai istiqomah mengamalkan sholawat dan zikir setiap hari. Amalan yang dia jalani luar biasa konsisten. Membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, membaca zikir Alhamdulillah sebanyak 999 kali setiap subuh di depan pintu rumah, membaca Al-Fatihah 11 kali dan Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap hari. Kemudian beliau juga menambah sholawat setelah setiap sholat wajib maupun sunnah. Dia juga rutin sholat duha dan tahajud. Amalan itu dia lakukan dengan penuh keyakinan. Setiap kali membaca zikir, dia selalu berkata dalam hati, "Ya Allah, rezeki mengalir deras ke rumahku ya Allah." Tidak butuh waktu lama, Allah mulai tunjukkan jalan. Dalam tempo 3 bulan, hutang-hutangnya mulai berangsur lunas. Awalnya ada yang bantu 10 juta, kemudian membantunya lagi 25 juta. Sampai akhirnya, sebagian besar hutangnya terselesaikan melalui jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Bahkan hutang anaknya di Bank Hong Kong sebesar 38 juta tiba-tiba dinyatakan lunas oleh pihak bank tanpa tahu siapa yang membayarkannya. Sampai sekarang dari total 200 juta rupiah, hanya tersisa sekitar 5 juta saja. Tagihan yang dulu datang bertubi-tubi, kini justru menghilang dengan sendirinya. Yang dulunya keras menagih, sekarang malah datang dengan ramah, sekedar bersilaturahmi. Lebih dari itu, kehidupan keluarganya pun berubah. Anak-anaknya jadi lebih perhatian dan selalu membantu. Suaminya yang dulu malas sholat, kini rajin ke musola. Bahkan saat hujan pun berangkat dengan payung. Kemudian tetangga-tetangganya pun berubah jadi lebih peduli. Sering datang membawa makanan. Rumah yang dulu terasa penuh tekanan, kini jadi adem dan penuh berkah. Nah teman-teman semuanya, dari kisah Ibu Sukarsi kita bisa belajar bahwa sholawat bukan sekedar bacaan, tapi jalan turunnya pertolongan Allah. Dengan istiqomah membaca sholawat Jibril 1000 kali sehari, zikir Alhamdulillah 999 kali setiap subuh, ditambah doa dan ibadah lainnya, Allah melunasi hutang sebesar 200 juta rupiah. Sesuatu yang tadinya terasa mustahil, kini telah membuat Ibu Sukarsi tersenyum bahagia. Kalau Allah bisa menolong Ibu Sukarsi, tentu Allah juga bisa menolong kita. Syaratnya hanya satu, yakin, istiqomah, dan jangan pernah berhenti bersolawat. Karena solawat adalah kunci terkabulnya doa dan jalan datangnya rezeki. Jadi apapun bebanmu hari ini, hutang, sakit, atau masalah hidup lainnya, jangan menyerah. Perbanyaklah solawat dan lihat bagaimana Allah membuka jalan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Sekian teman-teman dari video kali ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk senantiasa istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.